Saudaraku terkasih dalam nama Bapa kita Yesus Kristus, sudah cukup yang engkau lakukan hari ini. Mungkin ada rasa tidak puas dalam dirimu. Mungkin kamu merasa bahwa ada pekerjaanmu yang belum selesai. Dan memang benar apa yang kau rasakan itu. Pekerjaanmu memang belum selesai dalam hidup ini. Rencana Tuhan membentang di hadapanmu. Tapi saat ini, waktunya kau tutup matamu dan istirahatkan badanmu. Satu perikop yang akan kita baca hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 1-35. Amsal, salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang banyak dihubungkan dengan Raja Salomo ini, memberikan kita nasihat untuk berbagai hal dalam kehidupan. Walaupun kitab ini ditulis ribuan tahun yang lalu, tapi prinsip-prinsip yang ada di dalamnya selalu relevan dalam setiap aspek kehidupan kita masa kini. Salomo, sebagai seseorang yang paling bijaksana pada masanya itu, menulis banyak sekali puisi-puisi indah, hasil perenungannya terhadap hidup dan hubungannya dengan Allah, Sang Pencipta semesta. Amsal menekankan tentang kebenaran dan takut akan Tuhan sebagai sumber hikmat, yang satu bagiannya akan kau dengar mengantar tidurmu malam ini. Pejamkan matamu, saudaraku, atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada Salomo ribuan tahun yang lalu mengantarkan kasih Allah padamu dalam istirahat tidur yang Allah telah sediakan untukmu malam ini. Amsal 3 ayat 1-35. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya
sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Bagian kedua, anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, "Pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi," sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Selamat tidur saudaraku. Kasih Allah menyertaimu selalu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.